Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG, perkenalkan nama saya Rosidin, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Agama Islam pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 425001456. Saat ini saya mengajar di SDN Kebonjeruk 04 Jakarta Barat. Pada hari ini, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi bab 1 menyayangi anak yatim surat Al-Maun pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SDN Kebonjeruk 04 Jakarta Barat. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi, yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Baik, kita mulai saja ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir maliki yaumid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lima bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Wadli, Muhammad Rafi Zulfikar, Muhammad Zidan, hadir. Nayara, oke. Rasib, hadir. Syakila, Nabila, hadir. Muhammad Iqbal, hadir. Oke. 3, tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Baik. Anak sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas surat Atin, betul? Nah, sekarang kita membahas tidak jauh dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, yakni surat apa ya kira-kira ya? Sekarang coba Bapak tanya, kira-kira surat apa yang berkenaan dengan mendustakan agama? Ya kamu? Betul? Nah. Yang kedua, adakah yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari orang yang mendustakan agama? Ya, silakan. Tuh. Betul? Betul sekali ya. Sudah pada tahu semua ya surat Al-Maun. Benar. Sekarang Bapak tanya lagi sekali lagi. Apa arti surat Al-Maun itu sendiri? Bantuan, betul? Luar biasa. Ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang surat Al-Maun. Sudah siap semuanya? Silakan disiapkan bukunya dan alat tulisnya ya. Pembahasan kita pada hari ini tentang surat Al-Maun, yakni pelajaran PAI kelas 5. Surat Al-Maun. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Bapak jelaskan, di sini ada 3 poin. Yang pertama, terbiasa membaca dan menulis surat Al-Maun dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami dan menjelaskan isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Dan yang ketiga, mempraktikkan nilai-nilai kebajikan dalam surat Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini teks surat Al-Maun. Sudah hafal semua belum? Siapa yang hafal? Silakan. Atau siapa yang ingin membaca? Nayara, silakan baca. Boleh. Di depan. Langsung boleh di situ. Ya. Tahu? Alladzinahum Payam. Oke, kasih tepuk tangan. Nah, bacanya juga sudah bagus. Coba sekarang Bapak yang baca, kalian ikuti ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kita sudah membaca surat Al-Maun. Ya. Sekarang kita harus tahu nih, apa asbabun nuzul dari Al-Maun itu sendiri. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya surat atau ayat. Khususnya di sini yang kita bahas adalah surat Al-Maun. Kira-kira apa sebab-sebab yang menjadi surat Al-Maun itu turun? Yang pertama adalah sebagai teguran terhadap orang-orang diri ya. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itu ayat yang pertama artinya. Yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Seperti tadi yang Bapak sampaikan ya. Kemudian yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat celaka? Ternyata ada terusannya, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Dan juga orang-orang yang berbuat ria. Dan yang ketujuh, enggan memberi bantuan. Next. Artinya sudah, sekarang kita mengenal lebih jauh tentang surat Al-Maun itu sendiri. Ya. Yang pertama, Al-Maun itu artinya apa? Barang yang berguna. Kita punya sesuatu yang ada di rumah, kemudian yang ada di dalam dompet kita, kantong kita. Kalau kita sumbangkan kepada orang lain, maka berguna. Kalau tidak disumbangkan, menjadi barang yang tidak berguna, alias tidak bermanfaat. Yang kedua, urutan surat keberapa? 107 dalam Al-Quran. Ya, nanti dihitung lagi, benar tidaknya ya. Kemudian yang ketiga adalah termasuk makiyah. Apa itu makiyah? Ada yang tahu makiyah? Makiyah itu turunnya di mana? Di Mekah. Kalau Madaniyah? Di Madinah. Yang keempat, jumlah ayat ada berapa? 7. Benar? Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul fawailul lil Betul 7? 7. Dan terakhir kata Al-Maun diambil dari akhir ayat surat Al-Maun. Betul tidak? Coba di ayat yang ke-7 bunyi gimana? Wa yamna'unal ma'un. Kata Al-Maun dijadikan sebagai nama surat Al-Maun. Paham sampai sini? Paham. Nah, sama kayak tadi ya. Dari isi kandungan surat Al-Maun itu sendiri buat siapa sih? Gitu kan? Yang pertama peringatan bagi orang yang lalai sholat. Tadi Bapak sudah sampaikan. Orang yang males sholat, orang yang selalu menunda sholat adalah orang apa? Yang apa? Mendustakan agama. Kemudian kecaman terhadap yang tidak peduli. Ada anak yatim, ada orang yang hartanya kurang dari kita tidak membantu. Nah, maka ini termasuk teguran dari Allah. Kemudian anak yatim dan fakir miskin, betul. Yang ketiga larangan berbuat ria. Apa ria? Ria itu sombong. Kita punya sesuatu barang yang ada, kita sombongkan. Kita punya mobil, kita punya motor, kita punya HP, dan apapun kita sombongkan. Itu tidak boleh. Termasuk orang yang munafik ya? Betul. Apakah orang Islam boleh begitu? Tidak boleh. Dan yang terakhir adalah ajakan peduli terhadap sosial atau lingkungan kita. Paham sampai sini? Oke. Kemudian nilai-nilai apa yang ada dalam surat Al-Maun? Yang pertama, kepedulian sosial. Kita peduli terhadap lingkungan kita, peduli terhadap anak yatim, peduli terhadap tetangga kita. Ya, kalau lawan kata peduli apa? Cuek. Ya, makanya kita harus peduli kepada siapapun. Kemudian yang kedua adalah keikhlasan. Kita memberikan sesuatu, nggak usah dilihat-lihat lagi, nggak usah dihitung-hitung lagi. Ya, udah hilangin aja, ikhlasin. Ya, jangan mengharap kembali, tapi mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah kedisiplinan ibadah. Apa yang tadi disinggung? Kira-kira yang lalai adalah sholat harus tepat waktu. Ada berapa sholat kita? Ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita nggak boleh lalai. Kalau bisa kita kerjakan di awal waktu, itu lebih baik. Paham sampai sini? Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari surat Al-Maun. Yang pertama, menyisihkan uang jajan untuk sedekah. Kalian sekolah dikasih uang jajan tidak? Dikasih. Kira-kira habis semuanya nggak? Kalau tidak habis, maka disisihkan untuk apa? Untuk amal, untuk sedekah, untuk membantu orang lain. Mulai sekarang coba ya, dicicil, disimpan, jangan dibuang sia-sia. Kemudian yang kedua, mengikuti bakti sosial di sekolah. Apa aja bakti sosial di sekolah kira-kira? Ada mijel, ya, mijat jelantah, ya akan nanti ditukarkan ke panti asuhan ya, akan mendapatkan uang untuk mereka. Kemudian ada amal Jumat ya, ya setiap hari Jumat kita beramal. Ada lagi Bajis dan PMI, ya itu adalah program pemerintah yang harus kita sisihkan dari uang kita untuk mereka yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah sholat tepat waktu. Di sini siapa yang habis azan langsung sholat? Tunjuk tangan. Alhamdulillah ya, hampir semuanya melaksanakan sholat tepat waktu ketika azan, kemudian qomat, kalian langsung bergegas ke musola atau ke masjid. Paham? Oke, ada tugas ya, tugas menghafal. Kira-kira siapa yang mau menghafal surat Al-Maun di depan tanpa melihat teks? Siapa? Nayara bisa? Silakan Nayara, di depan sini ya. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يمثل الدين وذلك الذي يمثل اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم yuraun. Sadaqah. Tepuk tangan. Luar biasa ya. Satu perwakilan dari kelas 5B sudah mewakili kalian hafal surat Al-Maun. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan dua perbuatan yang termasuk mendustakan agama di dalam surat Al-Maun? Siapa kira-kira? Nayara lagi coba. Ada dua. Yang pertama apa? Betul. Betul. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa ya. Dan yang terakhir disebutkan ciri-ciri orang munafik yang ada dalam surat Al-Maun. Tadi yang sudah bawa. Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Ayo. Kamu. Siapa kira-kira orang yang munafik itu? Orang yang riya, betul. Iya betul. Orang yang riya dan orang yang melalaikan sholat. Alhamdulillah. Oke, sudah paham semuanya? Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut ke video. Sekarang kita dengarkan bacaan surat Al-Maun ya. Silakan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, itu video adalah ciri-ciri orang yang ada di dalam surat Al-Maun. Sekarang video lagi ya, satu kali lagi. Tapi tolong diperhatikan ya. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dik," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," sahut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Kali itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang, sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa dik? Kenapa sampai berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah selesai ya videonya ya. Tadi yang kalian tonton itu video perbuatan baik apa perbuatan buruk? Perbuatan baik. Siapakah adik kakak yang ada di video tersebut? Zidan dan Zahra. Perbuatan baik apa yang dilakukan Zidan sama Zahra? Memberi makan anak kecil. Anak kecil itu seorang yang
yatim piatu. Paham sampai sini? Ngerti? Jadi kita harus selalu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kebaikan itu akan datang juga kepada kita. Sekaligus juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang kelompok 1 ini gambar tentang apa? Gambar anak kecil atau anak yatim yang sedang dihardik atau berbuat kasar kepadanya. Kelompok 2, coba ini gambar kedua tentang apa? Memberi sedekah kepada anak yatim yang ada di panti asuhan. Betul. Kelompok 3, ini gambar tentang apa? Apa? Ini gambar memberi makan orang miskin. Boleh nggak? Boleh ya. Kemudian kelompok 4, ini gambar tentang apa? Menolong orang yang kesusahan ya. Oke. Ada lagi. Kelompok 1. Kelompok 1 itu gambar apa? Adalah orang yang terlambat melaksanakan sholat. Kelompok 2 itu gambar tentang apa? Orang yang satu sholat, yang satu tidur. Yang tidur termasuk orang yang melalaikan sholat. Betul. Kelompok 3 itu gambar apa kira-kira? Membuang sampah sembarangan. Itu tandanya apa? Dia sambil megang HP, buang sampah sembarangan. Itulah ciri-ciri orang yang sombong atau ria. Kelompok 4, ini gambar apa nih? Orang yang berbuat baik, tetapi ingin dipuji lewat media sosial. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Tidak boleh. Kelompok 1. Ini ada orang apa nih? Gambar tentang apa? Yang satunya cuek, yang satunya mau menolong. Berarti gambar apa ini? Adalah orang yang tidak peduli ya, alias cuek ya. Tidak mau saling membantu. Kelompok 2. Ini gambar apa? Ada orang yang pengen tenggelam, yang satu lagi di daratan. Ini gambar orang yang tidak mau menolong, orang yang dalam kesusahan. Perintah tugasnya, buatlah 4 kelompok belajar. Sudah 4 ya? Yang kedua, membuat puzzle dari potongan surat Al-Maun, nanti Bapak berikan. Yang ketiga, masing-masing kelompok akan diberikan kertas karton sebagai media puzzle. Jadi kalian nanti ada karton, kalian tempel di situ yang puzzle potongan ayatnya ya. Oke. 4, siapkan lem dan kertas. Apakah sudah ada lem kertas? Coba Bapak lihat. Ada lem dan gunting. Ada tidak? Lem dan gunting dikeluarkan saja atau sini. Oke, ada. Lem dan gunting? Oke. Lem dan gunting? Ada, alhamdulillah. Kemudian yang nomor 5, semua murid bekerja sama. Artinya nggak boleh ada yang diem dalam menggunting maupun mengelem kertas dari potongan surat Al-Maun. Yang keenam, mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Kalau kalian sudah selesai, nanti kalian presentasikan di depan ya. Oke. Sekarang yang tugasnya adalah kelompok 1. Kelompok 1, kalian menyusun puzzle surat Al-Maun Bismillah sama ayat 1. Ya. Kelompok 2, menyusun puzzle ayat 2 dan 3. Ya. Kelompok 3, menyusun puzzle ayat 4 dan 5. Ya kan? Dan yang keempat, menyusun puzzle ayat 6 dan 7. Ya. Masing-masing 2 ayat ya. Kecuali kelompok 1, dia Bismillah sama ayat 1 saja. Ya. Cekak. Bismillah dan ayat 1 ya. Silakan dibuka oleh. Ayat 2 dan 3 ya. Apa kan? Ayat 4 dan 5. Ayat 6 dan 7. Silakan digunting ya, di lem. Di situ ada kelompok. Kelompoknya digunting juga. Tempelkan di bagian atas. Kelompok 1, 2 dan 3. Dan ada variasi gambar, bunga dan lain-lain. Boleh kalian tempelkan. Itu warna air. Baru dikasih warna air. Ya, silakan kalian kerjakan. Sudah siap semua? Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan perintah tugasnya ya. Silakan. Kamu Bismillah dan ayat 1. Yang lain? Boleh digunting-gunting kok yang sesuai dengan ayat 1. Kelompoknya tulis sama kelompoknya. Kelompoknya di atas ya. Kelompoknya ntar tempel di atas ya. Ya. Kamu ayat 2 dan 3. Begini sambungin saya gitu ya. Ini Bang Mantu. Hati-hati ya. Ada yang mau gunting bunga, kelompoknya juga gunting. Kelompoknya nanti terus di bagian atas ya. Dari sini. Sebentar ya. Hah? Boleh sih, boleh.
Kamu kelompok 3 ya? Tiganya berarti tempel di sini ya. Kelompok 4, kelompok 4-nya digunting. Terus sini ya. Silakan. Kamu gunting kelompok 1 aja ya. Hati-hati. Kamu berarti gunting kelompok 2. Ya, tempel di sini ya. Saya ayat berapa? 2 dan 3. Sambungin ya. Bikin ntar nih. Ada artinya kan? Ya. Kamu kelompok 4, berarti yang digunting kelompok 4 lah. Taruh di atas saya. Ya boleh. Kamu nih ayat berapa? 4 tambah 5 ya. Nanti kelompoknya terus di atas ya. Hah? Ini kelompoknya tengah. Kelompok 4. Iya, 3. Artinya boleh di bawah ayat, boleh di sampingnya. Sulit tidak? Sulit tidak? Kelompok 2 gampang kan? Bisa? Jadi pilih aja yang sesuai dengan ayatnya aja ya. Ayat 2 dan 3. Gitu. Jadi digunting kelompok 2 tempel. Tengah ya, tengah di atas. Hah? Ya nggak tahu apa. Yang ada aja yang ada. Yang ada aja terlalu cari. Ya, udah. Sini kan kamu ayat berapa? 67. 67 aja ditulis ambil di samping atau di bawahnya. Itu memang ada tengah sini tuh. Ya. Jadi kamu gunting 67 aja yang artinya. Ayat juga yang 67 doang ya. Terus ini apa? Sulit tidak? Gampang. Bismillahnya tengah, udah. Kelompoknya tengah udah. Kelompoknya. Ya, taruh tengah ya. Hanya gunting sesuai dengan ayatnya aja. 4 dan 5 kan? Ya. Yang lain lewatin aja. Jadi kamu gunting yang 4 5 ya. 4 dan 5 aja. Taruh di samping atau di bawah ayat. Kalau ayat dulu, baru nomor. Terserah sih. Jadi pas-pasin sih. Ya makanya ayat dulu baru nomor gitu. Sulit tidak? Gampang kan? Udah. Sudah belum? 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Silakan temannya untuk membantu supaya cepat selesai dan tidak ada yang diam sama sekali. Ingat, hanya potong sesuai dengan ayat yang Bapak perintahkan. Ya. Betul ya. Potong dua. Ya kan? Nanti ayat, arti. Ya, tolong jangan beleketan, nggak boleh bikin beleketan. Tuh, nggak boleh bikin beleketan. Nempel sedikit aja juga nggak apa-apa. Nah, hasilnya, itu aja, nggak usah. Gitu ya, jadi beleketan, karena airnya nanti nggak mencair ya. Tadi ayat tadi gua gunting, jangan nyatu. Ayat dulu, ayat. Udah, ini 4 5 ya. Ya. Nanti arti sini, boleh arti sini. Ayat arti boleh. Iya, kamu kan ayat berapa tadi? 67. Ya nanti setelah ayat saya kasih nomor 66, nomor 6. Ya kan terakhir 7. Jadi kecil-kecil nih. Kamu ngambil yang 67 aja. Ya, ini kan ayat nih. Ayat baru nomor sini 6. Arti ayat 7. Ini kecil-kecil. Hah? Iya ambil nomor 7 ambil. Nomor 7 ambil. Sudah belum? Nanti nama kelompok di mana? Kelompok di mana? Sini, tempel dulu biar nanti gak terjebak. Mana? Ya, arti. Nah. Nih, lu gunting ya. Ambil 2 dan 3 ya. Kelompoknya di atas. Kan nomor 6 di sini. Kasih. Tek ya. Tempelin. Ini atas. Ya, tekan. Nah, lanjut lagi ya. Nanti arti bawah ya. Ya, ini tulisin dulu masih kosong. Kalau sini titik apa kurang ya. Kalau artinya itu boleh. Karena kan nggak ngaruh. Nomor 7. Tuh, bunganya udah. Kasih tek aja ya, tek ya. Artinya boleh, artinya boleh. Kasih titiknya tek udah. Titik. Awal sama ujung. Ya nggak apa-apa. Masih bisa selamatin. Tuh. Ya, coba lebih banyak. Masih bisa kamu benerin ini. Apa? Iya, maju ke depan. Nah, udah gitu doang. Ya, ini tugas kelompok 1 ya hasilnya. Itu udah kembang-kembangnya. Masih tidak. Selesai ya. Tunggu ya. Masih ada kembang-kembangnya. Silakan dulu aja. Kembang-kembangnya jangan lupa. Sudah selesai? Udah. Oke lagi ya. Boleh tambah kembang-kembangnya? Kembang-kembangnya juga. Ayo, terus ya. Ya.
Mana kembang-kembangnya? Ayo, yang cakep. Sudah belum? 5 menit lagi ya. Gimana sih? Enggak. Duduk. Ya, masih ada yang kurang. Al-ladzinahum. Al-ladzinahum. Hah? Al-ladzinahum. Al-ladzinahum. Hah? Gimana suaranya? Al-ladzinahum. Nih. Itu penting. Penting dulu. Baru kasih nomor. Ya. Dikit aja tok juga cukup. 5 menit lagi ya. Nanti sampahnya jangan dibuang ya, dari lagi. Ya bagus, bersih. Kelompok 1 mantap bersih. Nomor 2, bagus, aman, mudah. Jangan nyampe ya. Nomor 3, beres. Udah, nah, artinya. Berikan lagi Qailul Musallin. Artinya di tempel. Ya. Ada, tuh ada tuh. Ya, selatan. Tinggal ayat yang berapa? 45. Ya. Boleh samping, boleh bawah. Karena jedanya masih banyak kok. Ayo. Al-ladzinahum yuk. Ini mana yang nomornya? Nomornya mana? Nah, taruh di sini ya. Iya gitu. Kalian siapin yang ayat 7. Ayat 7 cari. Ayo. Ayat 7. Nah. Ayat 7. Berarti ayat terakhir. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Ayo, ayat terakhir. Ini ayat terakhir di sini. Ada. Arti dulu siapin artinya. Arti nomor 7 dah. Udah arti langsung sini bawah terus. Gimana? Mudah? Gampang? Gampang? Sudah ya? 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Boleh dikasih bunga matahari biar tampilannya makin bagus, makin indah sesuai dengan seleranya masing-masing. Sudah? Oh, kamu nyambung boleh. Ada yang ke bawah, ada yang nyambung. Apa? Seleranya masing-masing. 2 menit lagi ya. Ayo 2 menit lagi. Nah, bagus arahnya dulu ya, jadi cepet. Hebat ini. Bukan nih, ini yang nih. Nih. Ayo. Selesai. Wih, 1 udah, 2 udah. Yang 3, 2 menit lagi ya. Tinggal ditempel, ayo. Ayo, yang ini juga tinggal ditempel ya. 1 lagi ya. Ayo. Dipercepat ya. Gimana sih? Gak mau? Boleh tulis kelompoknya. Tulis nama kamu dan yang lainnya di sini. Ada berapa? Ada 5 ya? Tulis 5. Sini. Kamu situ boleh. Ayo, udah belum? Salah. Qailul Musallin. Al-ladzinahum. Ditulis nama kelompoknya sini ya. Ya, ada 4, 5, 6. 5 ya. Qailul Musallin. Al-ladzinahum. Ini apa tuh? Benar? Iya. Bukan. Qailul Musallin. Al-ladzinahum. Qailul Musallin. Al-ladzinahum kan? 1, 2, 3, 4. 2. Kami mana? 5 apa? 5 ya? Al-ladzinahum bener kan? Iya bener. Al-ladzinahum. Tempel. Yang ini. Al-ladzinahum. Al-salatihim. Nih. Yang ini. Ya, tuh. Ayo. Disilakan ambil. Ayo, cepet. Langsung tembak selanjutnya ya. 1 menit lagi. Sabar, tungguin. Kelompok 2 selesai. Ya, itu aja. Kelompok 4 sudah mau selesai. Bagus sekali ya. Yang rapi ya. Nomor 7-nya mana sayang? Nomor 7-nya. Iya, tempelan 7-nya. Yang tempel. Nah, gimana? Nah, an-sholatihim. Ini tulis nama kelompoknya. 5 orang tulis. Sambil nulis. Nih. Sambil nulis. Oke, sudah selesai ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan dan memberikan hasil nilainya semuanya. Kelompok 1. Tinggal baca doang sebetulnya. Teman-teman tolong lihat ya hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hasil dari kelompok 1 yang benar. Betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim sama ayat 1 araital ladzina yukadzibu biddin. Betul? Tepuk tangan. Silakan maju. Nah, tuh. Balik ke tempatnya. Kelompok 2, silakan maju ke depan semuanya. Memperhatikan hasil
tugas. Tinggal ngomong doang, silakan. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak? Bunyi ayat kedua dan bunyi ayat ketiga, betul? Betul. Bagus tidak? Bagus sih. Silakan. Terima kasih. Yang kelompok 3 semampunya ya. Coba dilihat ya kelompok 3. Betul tidak ayatnya? Ayat keempat dan kelima dan artinya bagus tidak? Bagus. Tepuk tangan. Terakhir kelompok 4, silakan maju. Ini hasil kelompok 4. Betul tidak ayatnya? Ayat 6 seperti ini dan ayat 7 seperti ini, betul? Bagus tidak? Bagus. Tepuk tangan. Silakan. Dari kelompok 1 dan 2, 3, 4 semuanya sudah melaksanakan dengan baik dan benar. Tugasnya juga bagus dan juga gambarnya juga bagus. Kita coba tepuk anak soleh. Baik, Bapak punya tugas untuk kalian. Tugas LKPD ya. Tolong dikerjakan masing-masing 1. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. Harapnya. Tugas menyalin. Jangan lupa kasih nama. Kelasnya dilingkari ya. A atau B. Ini tulisan. Tugas menyalin. Ya, menyalin. Ayatnya aja. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya dilingkari. Ya, tugas menyalin ayat surat Al-Ma'un ditulis kembali. Waktunya hanya 5 menit saja. Ya, silakan dikerjakan. Bisa ambil ya. Ya, tulis lagi. Tulis lagi. Tidak ada yang di depan, ulang dulu. Tidak ada yang di depan. Tulis lagi. Tulis lagi. Tulis lagi. Tidak. Harapnya. Tulis lagi. Tulis. Tulis lagi ya. 3 menit lagi ya. Lagi yang kanan. Ayo. Gampang? Mudah? Gampang? Mudah? Baik, sudah selesai ya. Sekarang waktunya Bapak kumpulkan. Ya, sekarang sudah selesai. Waktunya Bapak kumpulkan. Ya, ya nggak apa-apa. Sini sayang. Ya, bagus. Sudah selesai ya. Ya, sudah selesai. Waktunya sudah habis, sayang. Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini ya, tentang surat Al-Ma'un. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Alhamdulillah. Ya, insya Allah next time kita akan bahas lagi tentang Asmaul Husna. Siapa yang ingin bertanya hari ini? Silakan. Kira-kira ada yang tahu hikmah dari surat Al-Ma'un? Beri rajin sholat. Betul, tepuk tangan. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Katanya berbuat baik apa uang saja? Betul? Jadi tidak hanya uang ya, tepuk tangan. Ada lagi? Terakhir, silakan. Ayo, siapa yang mau jawab? Orang yang mendustakan agama apakah tempatnya di neraka?
Betul? Betul. Oke. Sekali lagi tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes. Oke, silakan ketua kelas untuk menutup pelajaran. Al-Asri in Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.